Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Ya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kalau bisa di sini depan Zoom artinya kita sedang di majelis ilmu di bulan Ramadan ini. Semoga menjadi berkah ya, menjadi amalan untuk kita. Amin ya. Alhamdulillah kita bertemu di update cardiovascular emergency. Saya kebetulan diberi amanah untuk sharing ilmu terkait dengan kegawat daruratan aritmia dan cardiac arrest ya. Sebenarnya materi ini sudah sering disampaikan pada pelatihan-pelatihan, tetapi kita akan kupas di sini secara ringkas tetapi mengena seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, saya izin untuk share. Apakah PPT tampak jelas? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Iya. Suara saya juga jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Untuk menyingkat waktu karena kita menjelang berbuka ya, mudah-mudahan justru melek ini. Kalau dinas malam itu sudah jam 4 kan ngantuknya udah hilang. Nah, ini kita juga berharap seperti itu ya. Jadi menjelang akhir gini justru makin semangat karena membayangkan sebentar lagi akan dapat asupan nutrisi dengan baik ya. Oke, Eh, bahasan kita kali ini yaitu managing cardiac arrhythmia and cardiac arrest immediate intervention and advanced life support ya. Oke. Yang menjadi latar belakang eh, dari pemaparan atau pembahasan kardiak aritmia adalah bahwa prevalensi aritmia secara global itu 1,5 sampai 5% ya dari keseluruhan masalah di kardiovaskuler ya. Kemudian yang paling besar itu justru atrial fibrilasi karena terkait dengan banyaknya faktor penyebab atrial fibrilasi yaitu lebih kurang 46,3 juta kasus ya. Dan ini akan terus meningkat sampai tahun 2050 ya. Nah, ini penelitian oleh Desai et al. 2022. Kemudian untuk kasus ventricle tachycardy dan ventricle fibrilasi itu menempati persentase yang sangat tinggi terjadinya sudden cardiac arrest. Jadi di sini diperlukan tata laksana yang immediate atau yang segera ya untuk keberlangsungan atau untuk survival dan untuk return of spontaneous circulation seperti itu ya. Nah, kemudian oleh Safik ya pada penelitiannya kasus yang terbesar menyebabkan kardiak aritmia seperti bradikardi atau total AV block ya itu adalah kasus tadi yang disebutkan oleh pembicara yang pertama yaitu kasus ACS dengan STEMI ya. Oke, definisinya apa? Yaitu segala irama yang tidak normal itu adalah aritmia. Ya, pokoknya selain irama yang normal adalah irama sinus. Irama sinus artinya irama tersebut berasal dari nodus SA yang ada di dekat muara vena cava superior, terkoordinasi terus ke bawah sampai dengan serabut Purkinje atau ventricle ya sehingga menghasilkan suatu gelombang ya dengan beat PQRST ya lebih kurang 60 sampai 100 kali per menit yaitu dinamakan irama sinus normal. Selain irama itu adalah aritmia. Kemudian klasifikasi aritmia berdasarkan prognosis itu ada tiga. Ada minor aritmia, yaitu tidak memerlukan intervensi, cukup observasi saja. Ya, major aritmia, ya, dia bisa menyebabkan penurunan kardiak output sehingga kita harus segera tata laksana agar tidak jatuh ke kondisi letal aritmia. Letal aritmia yang paling tinggi tingkatannya, ya, sehingga membutuhkan resusitasi, ya. Oke, nah patofisiologinya apa? Patofisiologinya sebenarnya berasal dari dua.
kategori, yaitu karena adanya gangguan pembentukan impuls dan gangguan hantaran. Ya, gangguan pembentukan impuls artinya di mana impuls yang normal berasal dari sinus node ya atau SA node ya, dan SA node di sini mengalami gangguan atau mengalami suatu kegagalan sehingga penghasil impuls yang lain yang menginisiasi atau mensupresi SA node ya. Nah, ini bisa menyebabkan suatu aritmia ya, dan salah satu atau beberapa dari aritmia tersebut menyebabkan penurunan perfusi atau inadequate perfusion dan cardiac arrest. Yang saya contohkan di sini misalnya supraventricle ya. Ini supraventricle ini ya. Eh, impulsnya berasal dari bundle His ke atas ya, sehingga menghasilkan suatu kelainan irama yang dinamakan supraventricular ventricular tachycardia. Kemudian gangguan hantaran artinya hantaran itu konduksi dari SA node sampai ke serabut Purkinje mengalami hambatan. Ya, hambatan tersebut yang paling sering menyebabkan kardiovaskuler kolap adalah jenisnya TAVB atau total AV block ya. Di mana di sini SA node sebenarnya dia menghasilkan impuls sendiri dan dia hanya berkoordinasi dengan atrium sendiri. Ventricle menghasilkan impuls sendiri sehingga dia juga berkoordinasi sendiri. Jadi tidak ada kaitan antara SA node dan AV node karena AV node-nya terblokade seperti itu ya. Itu TAVB. Kemudian, bagaimana cara tata laksana yang paling cepat atau segera, ya, yaitu mengikuti suatu prosedur. Ya, prosedurnya adalah yang pertama, ya, yaitu kita sebagai tenaga kesehatan, perawat ataupun dokter, ya, harus menilai pasien secara visual. Ya, pada saat pasien ada, kita harus menentukan dia sadar atau tidak sadar. Jika tidak sadar, ya, maka kita harus segera melakukan BLS assessment. BLS assessment itu adalah bahasa Indonesianya bantuan hidup dasar. Ya. Rangkaian BLS assessment itu apa? Ya, mengikuti rangkaian chain of survival oleh AHA 2020. Ya, beda dengan 2015 ya. AHA 2020 chain of survival-nya ada 6. 2015 masih ada 5. Ya, ini bedanya adalah ada pada recovery. Main fokusnya adalah di sini untuk menghasilkan suatu dampak atau output yang diharapkan yaitu ROSC dan tanpa sequel atau tanpa komplikasi pasca resusitasi. Ya. Nah, pertolongan pertama menggunakan tadi BLS assessment. BLS assessment ya mempunyai algoritma. Algoritma oleh AHA 2020 adalah seperti ini ya. Penilaian secara cepat ya untuk cardiac arrest. Jadi segera tentukan bahwa dia adalah cardiac arrest. Tentu didahului oleh tindakan apa pengecekan kesadaran dulu. Jadi cek kesadaran, kemudian pasien tidak sadar dengan menepuk dan memanggil nama jika kenal eh, atau menepuk bahunya ya, atau gendernya, misalnya bapak atau ibu ya. Nah ini cek for responsive. Begitu tidak respon, maka harus segera meminta bantuan. Bantuan di sini adalah ya, kalau di area luar pelayanan fasilitas kesehatan yaitu dengan PSC atau ambulan ya. Kalau di rumah sakit yaitu dengan kode biru dan AED ya. Kalau di luar rumah sakit ada AED ya, kita minta ada AED. Karena AED itu sangat penting ya. Sebenarnya teriakan kita itu selain mengundang personil adalah untuk segera mendapatkan AED. Nah, setelah itu kita kemudian ini mengenali bahwa dia cardiac arrest hanya kurang dari 10 detik, 5 sampai 10 detik ya. Nah, ini simultan sebenarnya kalau sekarang sudah ada IPUN ya. Kemudian memberikan
pertolongan secara cepat dan percaya diri di sini dibilangnya ya. Kemudian melakukan high quality CPR ya. High quality CPR tujuannya adalah untuk mempertahankan sirkulasi agar tidak terjadi perfusi dan perfusion pada cerebral. Karena cerebral ini sangat cepat, dia hanya menggunakan glukosa untuk metabolisme sehingga harus cepat, aliran darahnya tetap harus dipertahankan. Kemudian early use AED, kemudian efektif memberikan ventilasi mengenali ROSC. Nah, kenapa harus cepat mengenali cardiac arrest ya? Hanya kurang dari 10 detik dan segera melakukan RCP semata-mata karena kita ingin mencapai ini. CCF, chest compression fraction, yaitu lebih dari 80%. Ya. Artinya sebenarnya sekitar 60 sampai 80 itu masih ditoleransi untuk menghasilkan suatu output ROSC yang lebih tinggi dan neurological survival atau dampak neurologi yang bagus ya. Nah, ini beberapa penelitian terkait dengan CCF ini. CCF itu apa sih? CCF itu adalah waktu kompresi yang kita lakukan ya dibandingkan dengan keseluruhan waktu pasien tersebut cardiac arrest. Jika seringkali kita interupsi, artinya akan mengurangi waktu CCF ini. Ya. Sehingga kurang dari 80. Kemungkinan untuk ROSC akan lebih berkurang. Kompresi yang kita hasilkan itu tidak serta-merta akan meningkatkan aliran darah ke koroner. Ya, ini adalah adequate CPP level. Ya, di sini kita melakukan kompresi yang adekuat itu untuk menghasilkan CCP level yang kita kehendaki, yaitu perfusi ke koroner yang adekuat. Sedangkan pada saat kita memulai RCP ya atau CPR ya, kita itu baru menaikkan tekanan, setelah tekanannya naik baru perfusi koroner terjadi. Sehingga apa yang terjadi seandainya kita seringkali melakukan interupsi. Ini adalah interupsi. Interupsi yang kita lakukan langsung tidak ada tekanan pada kardiaknya sehingga apa? Sehingga langsung low perfusion, tidak ada aliran darah ke koroner. Kemudian kita mulai lagi melakukan kompresi, naiknya pun perlahan. Apabila sering melakukan interupsi, maka perfusi ke koroner juga akan semakin berkurang. Seperti itu ya. Oke, kemudian high quality CPR itu apa nih? Ini adalah saya dapat gambar yang seperti ini. Pada saat pada saat pertama kali tadi dia itu perlahan darah naik ya. Ini adalah CPP level tadi ya. Kemudian high quality CPR itu ini. Kedalaman harus lebih kurang 5 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Ditekan dengan kuat dan cepat ya. Kemudian harus chest recoil. Chest recoil itu menekan 5 cm kembali harus 5 cm. Di sini kita ada fisiologinya ya, yaitu apa? Pada saat kita mengkompres ya, itu jantung memompa darah. Jadi menggantikan fungsi jantung dari luar. Pada saat recoil, jantung itu mengisi darah yang dari seluruh tubuh. Artinya recoil harus sempurna supaya pengisian ke ventricle maksimal. Ya. Kemudian minimize interupsi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Hindari memberikan ventilasi yang berlebihan. Baik dari segi volume hanya dada naik. Ya, maupun dari segi jumlah, tidak hiperventilasi. Karena kalau hal ini dilakukan justru akan menurunkan cardiac output. Ya. Kemudian gantian antara kompresi dan ventilator, kompresor dan ventilator setiap 2 menit karena kelelahan ya. Kemudian rasio kompresi dan ventilasi 30:2 ya. Oke. Kemudian kenapa terapi listrik itu amat sangat penting? Karena apa? Terapi listrik di sini adalah tujuannya menghentikan aritmia, ya, menghentikan aritmia yang shockable, ya, diharapkan regularitas impuls mengambil alih, yaitu SA node mengambil alih, ya seperti ini. Nah, ini penelitian oleh Elbah Alisa 2020 efek dari CPR ya dengan AED adalah
ini di pertama kali ya antara menit ke 0 sampai menit ke 10. Di sini tidak pasien mengalami cardiac arrest, tidak dilakukan CPR ya. Datang pertolongan plus dengan defib dilakukan pada menit ke-10 maka hanya 0,12% survive. Kemudian ya, penolong pertama sudah memulai melakukan CPR tetapi alat defibnya juga datangnya terlambat, naik sedikit 2 sampai 8 ya. Nah, kemudian yang ketiga CPR sudah diinisiasi. Defib datang lebih awal, lebih kurang menit ke-7 naik sekitar 20% survive. Tetapi apabila semua tim bergabung secara komprehensif, CPR dilakukan, ya. Kemudian Devip datang kurang dari 5 menit. Selanjutnya diserahkan pada tim ACLS, ya, maka akan naik 30% survival. Seperti itu, ya. Oke, nah sebagai tenaga kesehatan, perawat atau dokter terutama di sini harus mengenali tanda-tanda ROSC. Ya, tanda ROSC itu apa ya? ROSC itu kembalinya sirkulasi spontan, ya, yaitu nadi ada. Ya, kemudian tandanya apa? Bisa bernafas, batuk, bergerak, ya. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan alat, maka nilai kapnograf meningkat, nilai blood pressure meningkat, ya seperti itu ya. Nah, ini untuk post cardiac arrest care itu harus oleh tim multidisiplin sistem yang komprehensif. Jadi saling bantu membantu, saling berhubungan di area critical care rumah sakit. Oke. Kemudian untuk advance airway, untuk advance life support, advance life supportnya sendiri ya, bagaimana untuk manajemen cardiac arrest ya? ACLS atau Advanced Cardiac Life Support itu mempunyai 3 manajemen. Manajemennya apa? Yaitu Advanced Airway Intervention. Pada saat basic tadi, ya pasien dilakukan intervensi airway-nya dengan manual, hanya dengan bagging. Pada saat ACLS ini intervensinya sudah menggunakan Advanced Airway. Kemudian medication, ya obat-obat dan high quality CPR. High quality CPR terus dilakukan sampai pasien ROSC. Di samping 3 manajemen tadi, ya, yaitu yang terkait erat dengan ACLS adalah tim ACLS dan algoritma. Ya, tim ACLS terdiri dari 6 orang, ya, berperan masing-masing dari tim leader, kemudian kompresor, ventilator, defibrilator, recorder atau medication, recorder, timer dan medication. Ya, antara kompresi harus berganti setiap 2 menit. Ya. Ini adalah algoritma dari cardiac arrest management. Nah, algoritma cardiac arrest management merupakan langkah-langkah untuk tata laksana dari pasien dengan cardiac arrest. Ya, jadi ikuti langkah-langkah tersebut atau just follow the algorithm. Karena algoritma ini saya ambil dari algoritma AHA, American Heart Association 2020 yang terbaru ya. Nanti mungkin ada update-nya 2025 itu ya. Karena AHA itu setiap 5 tahun dia update seperti itu ya. Ada yang kalau ganjil biasanya revisi ya. Kalau genep biasanya dia eh, apa ada hal yang baru seperti itu ya. Nah, kemudian ada dua kategori ya pada cardiac arrest management. Ada 2 aritmia pada cardiac arrest management, yaitu irama shockable dan irama non-shockable. Tata laksananya jelas berbeda. Pada irama shockable, yaitu ventricle fibrilasi dan pulseless ventricle tachycardy, artinya irama ini hanya berasal dari ventricle. Ya, impuls hanya berasal di ventricle. Ya. Tata laksananya apa? Tata laksananya advance airway CPR every 2 menit, kemudian
defibrillation every 2 menit, kemudian manajemen medication yaitu via IV atau IO epinephrine 1 mg setiap 3 sampai 5 menit dan anti-aritmi drug. Anti-aritmi drug di sini yang disarankan adalah amiodaron. Amiodaron 2 kali pemberian ya setelah 2 menit pemberian epinephrine ya, yaitu setelah shock yang ketiga, yaitu di sini amiodaron. Amiodaron itu dosisnya di sini ya. Pada algoritma ya ada kotak-kotak berisi penjelasan dari algoritma plus dosis-dosis obat yang harus diberikan. Amiodaron 300 dapat diulang 3 sampai 5 menit ya dengan 150 miligram ya. Nah, kemudian jika amiodaron tidak ada ya, maka dapat diganti dengan lidokain ya. Lidokain dosisnya adalah di sini lidokain nih ya. Dosisnya 1 sampai 1,5 miligram per kilogram berat badan. Dosis ulangannya adalah 0,5 sampai 0,75. Kemudian jangan lupakan treat reversible cause ya. Pada bagian penata laksanaan pasti ada treat reversible cause ya. Kausa atau penyebab dari cardiac arrest ya yang diprediksi adalah ini 5H 5T. Ini sudah banyak peneliti yang meneliti tentang 5H 5T ini ya. Kemudian untuk non-shockable rhythm ya, non-shockable rhythm adalah PEA atau asystole ya. PEA atau asystole tata laksananya sama dengan VFVT tanpa nadi, tetapi di sini non-shockable, artinya tidak ada shock, ya, tidak ada terapi listrik. Karena apa? Karena PEA ini ya seringkali impulsnya masih berasal dari pacemaker yang autonom, yaitu misalnya SA node ya, dan penyebabnya juga bukan bukan penyebab yang apa hanya listriknya aja ada, cuman gerakannya yang nggak ada. Atau listriknya saja ada, tetapi jantungnya tidak berkontraksi. Kenapa? Karena diduga eh, ada kekurangan energi di situ karena tidak ada supply ya, sehingga tidak ada kontraksi dari ventricle ya. Makanya dia tidak di shock, tetapi tata laksananya adalah diberikan terapi-terapi vasopresor dan mempertahankan sirkulasi, yaitu Advance Airway, ya, kemudian CPR every 2 menit, ya, kemudian berikan terapi vasopresor epinephrine, ya, kemudian treat reversible cause. Semakin cepat menangani penyebab pada PEA atau asistol, maka semakin cepat PEA dan asistol akan ROSC seperti itu ya. Oke, kemudian ini adalah reversible cause-nya yaitu 5H5T ini. Tapi ini ada penelitian dari Allen Seril ya 2022. Dia meneliti penyebab cardiac arrest yang paling sering adalah hipoksia, kemudian akut coronary syndrome, aritmia, hipovolume, infeksi, dan heart failure. Ya. Untuk cardiac tamponade, electrolyte imbalance, kemudian pulmonary emboli, neurological cause, ya, toxin and pneumothorax, ya, itu untuk kasus IHCA itu lebih jarang. Ya. Nah, untuk irama yang memulai atau yang pertama kali dilihat, ya, lebih banyak adalah kasus PEA atau asistol, pulsus electrical activity, lebih kurang 69,83%, dan kasus shockable rhythm lebih kurang 21,75%. Ya. Oke. Kemudian untuk post cardiac arrest care, yaitu merupakan suatu perawatan yang komprehensif. Jadi pasien sudah dibawa ke rumah sakit atau kalau memang kejadiannya in hospital ya pasien harus dirawat di critical care ya karena di sini ada monitoring ketat terkait dengan normoksia
normokapnia, dan euglisemia. Pasien juga dilakukan targeted temperatur management apabila pasien dalam kondisi komatosa. Eh, Gimana kita menentukan dia kondisi komatosa? Ya, pasien tidak mengikuti perintah pada saat kita lakukan pengecekan kesadaran. Ya, kita berikan perintah sederhana, ternyata dia tidak melakukan perintah, sehingga kita mendiagnosis dia komatosa dan perlu targeted temperatur management, yaitu mengurangi atau resusitasi brain ya ini dengan cooling blanket. Jadi pasien didinginkan ya dengan target suhu 32 sampai 36 derajat Celcius selama 24 jam. Tujuan dari terapi manajemen temperatur ini adalah ya bahwa eh, meminimalkan meminimalkan perfusi ke sistemik dan metabolisme sistemik ya untuk meningkatkan perfusi otak ya. Kemudian selanjutnya adalah monitoring ketat hemodinamik dan ventilation, ya. Immediate coronary reperfusi dengan PCI, ya, primary coronary intervention, ya. Apabila pasien memang diketahui atau indikasi seperti yang pembicara pertama tadi, indikasi PPCI itu apa? Ya, jadi jika indikasi maka segera lakukan PCI. Kemudian selama 24 sampai 72 jam post cardiac arrest itu harus betul-betul dikontrol tentang neurological outcome-nya bagaimana setelah cardiac arrest ya. Karena sebagian besar pasien pasca cardiac arrest mengalami masalah di neurologi ya. Kemudian kemungkinan apakah ada intervensi struktur jantung yang lain seperti itu. Misalnya apakah harus memakai alat IABP seperti itu ataukah harus langsung dilakukan pembedahan seperti itu ya. Oke, recovery ini adalah rantai chain of survival yang terakhir. Ini adalah supporting. Pasien sudah mengalami perbaikan hemodinamik ya. Pasien eh, memerlukan support efektif baik fisik, psikologi, kemudian emosi, pasien ya, keluarga pasien dan kognitifnya. Oke, kemudian kita ke tata laksana kardiak aritmia dengan pasien yang ada nadinya. Ya, tadi kardiak arrest sudah, sekarang yang ada nadinya. Artinya pasien sebenarnya tidak harus selalu sadar, tetapi pasien tidak sadar tetapi nadinya ada boleh. Ya, itu masuk ke dalam ranah pasien dengan nadi. Apa yang harus diperhatikan? Kita harus menggunakan primary assessment dan secondary assessment. Primary assessment terdiri dari airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Apa yang kita lakukan segera ya pada saat kita mengetahui pasien tersebut mengeluh ya, mengeluh bahwa dia merasakan tidak nyaman, merasakan dampak atau simptomatik dari kardiak aritmia ya, yaitu airway-nya kita kaji. Pertahankan airway tersebut paten. Kemudian breathing-nya kita kaji. Kalau perlu kita berikan tambahan terapi oksigen jika diperlukan ya. Di mana terapi oksigen tersebut untuk kasus ACS harus di atas 90 ya. Kemudian kalau untuk normalnya adalah 95 sampai 98, tetapi post cardiac arrest care ya 92 sampai 98%. Kemudian untuk sirkulasi ya kita pasang monitor pasien, pasang infus sekaligus ambil darah, kemudian cek blood pressure ya, kemudian sambil monitoring tadi saturasinya ulang ya. Kemudian disability ya, kita cek neurologic function ya, kemudian kita lihat status kesadarannya ya. Kemudian kita menggunakan AFPU ya, alert, voice, painful, dan unresponsive. Untuk exposure, buka baju pasien, kemudian kita lihat apakah ada masalah ya. Di sini misalnya apakah dia ternyata ada trauma, ada bleeding ya.
kemudian ada luka bakar ya. Ini semua nanti bisa menjadi physical history atau riwayat kesehatan pada saat mencari reversible cause ya. Oke. Kemudian secondary assessment ya menggunakan metode sampel ya, sign and symptom, alergi, medication, past medical history, last meal dan event ya. Kemudian 5H 5T tadi. Oke, ada dua kardiak aritmia ya dengan nadi yang merupakan major aritmia ya yang dapat menyebabkan penurunan kardiak output bahkan apabila tata laksananya tidak cepat maka dapat menyebabkan kardiak arrest ya. Nah, yang pertama adalah bradikardi dan tahikardi. Yang pertama ini bradikardi. Tata laksana bradikardi ya, itu kita harus menentukan bahwa bradikardi di sini kurang dari 50 kali per menit. Secara kontekstual, bradikardi itu kurang dari 60 kali per menit. Tetapi bradikardi yang simptomatik atau bradiaritmia ada yang menyebabkan kondisi-kondisi atau sign and symptom hipoperfusion adalah 50 kurang dari 50 kali per menit. Ya. Kemudian tentukan bahwa eh, gejala-gejala yang dialami pasien memang disebabkan karena low perfusion, karena low cardiac output disebabkan oleh heart rate yang rendah ya. Kemudian yakinkan bahwa dia itu bradikardinya tipe apa, baik sinus ataupun AV block ya. Kapan kita menggunakan obat atropin, kapan harus menggunakan TCP, kapan harus menggunakan dopamin dan epinefrin ya. Untuk tata laksana bradikardi ya diharapkan mempunyai kompetensi untuk melakukan ini semua. Di samping adalah beberapa contoh irama bradikardi. Yang pertama ini PGRST-nya jelas tanpa ada blok, yaitu sinus rhythm. Ya, yang kedua adalah AV blok derajat 2 tipe 1, AV blok derajat 2 tipe 2, dan AV blok derajat 3 atau total AV blok. Nah, kemudian ini adalah algoritma AHA 2020 tentang tata laksana bradikardi ya, yaitu pertama adalah di sini mengidentifikasi bahwa pasien itu mengalami keluhan dan heart rate pasien itu kurang dari 50 kali per menit. Ya, yang kedua adalah melakukan primary assessment dan secondary assessment. Primary assessment di sini yaitu airway breathing sirkulasinya dipertahankan ya sampai kita melakukan EKG 12 lead. Untuk bradikardi ya kita juga mengkaji ya pas historinya pasien, riwayat histori kesehatannya pasien. Ya, riwayat kesehatannya pasien dikaji. Kira-kira yang menyebabkan dia bradikardi itu apa? Untuk bradikardi khususnya tidak boleh lambat dalam penata laksanaan. Di sini dibilang don't delay terapi. Jadi untuk mengetahui penyebab ya itu yang terfokus. Penyebab untuk bradikardi sudah ditentukan. Ada 4 penyebab. Yaitu yang pertama adalah infak miokard, yang kedua adalah toksikologi obat. Misalnya, tanyakan kepada pasien apakah ada minum obat sebelumnya ya karena ada beberapa obat yang dapat menyebabkan bradikardi seperti beta blocker, kalsium channel blocker, misalnya digoxin, ya apa kalsium channel blocker itu misalnya diltiazem, kemudian eh, Norvasc, verapamil itu kalsium channel blocker, beta blocker contohnya misalnya bisoprolol, metoprolol seperti itu dan digoxin. Penyebab ketiga adalah hipoksia dan elektrolit imbalan yaitu hiperkalemia ya. Jadi jangan berlarut-larut untuk mencari penyebab tanpa melakukan terapi. Selanjutnya kita mengkaji apakah pasien perfusinya adekuat atau tidak. Kalau perfusinya adekuat, kita nggak perlu apa-apakan, monitoring saja pasien tersebut. Tetapi jika perfusinya tidak adekuat, ya, contoh perfusi tidak adekuat menyebabkan apa? Ya, gejalanya adalah ada penurunan status mental, ya, kemudian ada tanda-tanda shock dan ada tanda-tanda nyeri dada.
Ya. Kemudian untuk tandanya adalah pasien mengalami hipotensi dan akut heart failure. Ya, sehingga apabila terdapat tanda ini, baik satu, dua, tiga atau semuanya, maka pasien tersebut adalah unstable bradikardi. Unstable bradikardi, ya, tata laksananya adalah ini yang saya lingkar, tetapi di sini perlu dipastikan gambarannya, impulsnya berasal dari mana, apakah ada gangguan hantaran atau tidak. Ya. Nah, apabila pasiennya sinus bradikardi atau tidak ada blok, ya, blok yang dimaksud di sini adalah high degree block, yaitu AV blok derajat 2 tipe 2 dan AV blok derajat 3, maka pasien diberikan segera atropin. Ya. Oke, atropin 1 mg ya, diberikan bolus pelan, kemudian bisa diulang 3-5 menit dengan dosis maksimal 3 mg. Apabila atropin tidak efektif, maka rencanakan untuk pemasangan TCP atau transkutan pacing. Atau ya, berikan dopamin dengan dosis 5-20 mikro per kilogram berat badan per menit, ya, dengan dosis permulaan 5 mikro per kilogram berat badan per menit, dititrasi sesuai dengan respon pasien. Kemudian atau ya seandainya tidak ada dopamin, maka pilihannya apakah atropin, epinefrin dosisnya 2-10 mikro per menit. Ya, dosis awal 2 mikro dinaikkan bertahap sesuai respon pasien. Tetapi apabila ternyata gambaran EKG-nya itu adalah AV blok derajat 2 tipe 2 atau total AV blok, maka atropin bukan merupakan pilihan pertama. Pilihannya adalah segera pemasangan TCP atau transkutan pacing. Apabila tidak ada TCP, maka pilihannya adalah dopamin atau epinefrin. Salah satu ya dipilih. Nah, kapan kita harus konsul ke expert ya? Segera lakukan konsultasi ke expert untuk pemasangan transvenous pacing atau TPF. Oke, kemudian kardiak arismias yang kedua ya, major aritmia yaitu takikardi. Takikardi artinya heart rate-nya tinggi. Artinya denyut jantungnya amat sangat cepat ya. Di sini irama listrik jantung merupakan motor dari jantung. Bagaimana impuls tersebut listrik tersebut ber apa listrik tersebut berkonduksi, disitulah gerakan jantung dimulai ya. Sehingga apabila takikardi artinya lebih dari 100 kali per menit, artinya gerakan jantungnya pasti cepat. Nah, untuk takikardi di sini ya, konteksnya adalah yang dikatakan takikardi jika heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Tetapi heart rate lebih dari 100 kali per menit, apalagi seandainya berasal dari sinus rhythm, dia merupakan suatu kompensasi dari kondisi. Misalnya demam, nyeri, stres, ya, itu akan menaikkan heart rate. Nah, di sini yang merupakan mazhar aritmia yaitu apabila takikardi dengan heart rate lebih dari 150 kali per menit. Ya. Nah, apabila pasien dengan takikardi mengalami keluhan dan gejala dengan heart rate pasien lebih dari 100 kali per menit, maka pertolongannya yaitu dengan primary assessment dan secondary assessment. Primary assessment, airway harus paten, breathing pertahankan 95 sampai 98% saturasinya. Kemudian blood pressure pertahankan lebih dari 90, MAP lebih dari 65, ya, oximetri, heart rate-nya ya diturunkan ya, ECG 12 lead ya, pasang IV access. Nah, kemudian apabila ya sudah dilakukan ini, cari penyebab, identifikasi and treat underlying cause ya. Penyebabnya apa? Penyebab takikardi itu bisa banyak ya. Seringkali adalah hipovolum ya, kemudian stres, kemudian aksesoris pathway seperti itu ya. Nah, kemudian dikaji dengan metode sampel ya, yaitu
itu survei sekundernya. Untuk takikardi perlu terburu-buru seperti bradikardi untuk memberikan obat. Betul-betul harus diyakinkan bahwa penyebab di luar kardiak sudah dihilangkan, ya, yaitu dengan sign and symptom. Ya, sign and symptom apa? Sign and symptom apa keluhannya, apa yang dirasakan, kemudian alergi ada atau enggak, kemudian medication apa. Sebelumnya jangan-jangan minum obat pasien, minum misalnya salbutamol, minum sampai 4 tablet karena seseknya hebat. Bisa jadi naik heart rate-nya seperti itu, ya. Kemudian pas histori, dulu pernah seperti ini enggak? Seandainya pernah, mungkin memang dia punya riwayat, tetapi belum dilakukan intervensi lanjutan seperti itu, ya. Nah, kemudian last meal, kemudian event, kejadiannya bagaimana? Kaji penyebab-penyebab. Apakah ada sumber perdarahan? Apakah ada diare atau loss cairan tubuh, ya. Kemudian apakah ada stres, kemudian apakah ada demam seperti nyeri, dikaji semuanya. Apabila semua sudah dihilangkan dan memang murni berasal dari kardiak, ya, kita juga harus menentukan bahwa pasien tersebut mengalami hipoperfusi atau tidak. Perfusinya adekuat atau tidak, ya, karena beda tata laksana. Untuk takikardi, meskipun dia stabil, harus tetap dapat tata laksana untuk menurunkan heart rate. Jadi targetnya adalah menurunkan heart rate supaya hemodinamik juga bisa naik dan support hemodinamik, ya. Nah, apalagi yang tidak stabil harus segera dilakukan tindakan, ya. Oke, tindakannya apa? Tindakannya adalah synchronize kardioversi, ya. Kemudian pertimbangkan adenosin jika neurokompleks dan teratur, ya. Nah, di sini kenapa synchronize kardioversi, kemudian adenosin juga, ya. Yang mana yang lebih dulu bisa diberikan, ya. Kalau di sini yang hitam tebal adalah ini yang menjadi prioritas utama untuk dikerjakan, yaitu synchronize kardioversi, ya. Kemudian kapan harus konsultasi ke expert, ya, untuk dilakukan tindakan lanjutan, misalnya SVT, pasien rupanya SVT berulang, sudah di kardioversi. Kardioversi jika tidak berhasil bisa dilanjutkan dititrasi dosis energinya. Misalnya awalnya 50 bisa menjadi 100, seperti itu, ya. Nah, ternyata tetap tidak berubah, tidak convert menjadi sinus, ya. Maka konsul ke dokter. Atau berikan obat-obat pengontrol heart rate, ya. Misalnya seperti apakah dia diberikan venodal blocking, ya. Misalnya seperti kalsium channel blocker, beta blocker, ya, digoxin seperti itu, ya. Kemudian eh, selanjutnya adalah takikardi yang stabil. Untuk takikardi yang stabil, ya, untuk takikardi yang stabil yaitu tata laksananya ini, ya. Kita harus mengetahui artinya stabil itu apa sih? Stabil itu artinya perfusinya masih adekuat, ya. Perfusinya masih adekuat, yaitu pasien tidak mengalami penurunan status mental, pasien tidak ada tanda-tanda shock, pasien tidak mengalami hipotensi, pasien tidak mengalami gagal jantung akut, pasien juga tidak merasakan nyeri dada. Itu artinya stabil. Nah, untuk stabil, ya, tata laksananya apa? Ini, ya, tata laksananya adalah kita tentukan dulu dia white complex-nya lebar, white complex atau narrow complex. Karena apa? Tata laksananya berbeda, ya. Untuk white complex obatnya juga berbeda dengan yang narrow complex. Kalau narrow complex atau kompleks sempit itu artinya impulsnya berasal dari avenodal ke atas. Avenodal ke atas itu apa? Misalnya, ya, dari avenod, dari supraventrikel, dari atrial, dari SA node. Itu adalah menghasilkan neurokompleks atau kompleks GRS sempit. Tetapi kalau wide complex atau kompleks GRS lebar itu berarti berasal dari ventricle.
tentu terapi yang dibutuhkan adalah berbeda, ya. Untuk yang kompleknya sempit itu ini, ya. Ada atrial fibrilasi, atrial flutter, dan SVT, ya. Nah, yang pertama adalah vagal manuver apabila dia teratur. Kalau atrial fibrilasi, jangan dilakukan vagal manuver, ya. Kemudian, jika vagal manuver tidak berhasil, maka terapinya adalah adenosin jika dia teratur. Adenosin dosis pertamanya adalah 6 mg, ya, diberikan cepat 1 sampai 2 detik, kemudian bisa diulang 2 sampai 3 menit dengan dosis 12 mg. Berikan obat-obat AV nodal blocking yang lain, yaitu beta blocker dan kalsium channel blocker, serta konsul ke expert, ya, atau ahli aritmia. Tapi apabila kompleks GRS-nya lebar, ya, maka pertimbangkan adenosin jika reguler dan monomorfik. Monomorfik reguler artinya dari ventricle, artinya takikardi monomorfik atau VT monomorfik. Eh, Bu, katanya untuk terapi reguler, neurokompleks dan white kompleks itu berbeda karena neurokompleks dari AV nodal ke atas dan white kompleks dari ventricle. Tetapi kenapa adenosin ada di sini? Adenosin di sini diberikan karena ada beberapa kasus gambarannya seperti ventricle tachycardy monomorfik, tetapi dia berasal dari supraventricle tachycardy, ya. Jadi kenapa bisa begitu? Dia impulsnya berasal dari supraventricle, tetapi cabang bundle branch-nya sudah mengalami blok sehingga gambarannya lebar-lebar. Nah, di sini karena memang kasus SVT itu P-nya tidak tampak, jadi memang sehingga seperti kasus ventricle tachycardy monomorfik. Ya. Apabila diberikan adenosin, dia convert menjadi sinus rhythm, maka artinya dia bukan VT seperti itu, ya. Kemudian anti aritmia yang lain untuk ventricle adalah amiodaron. Amiodaron dosisnya 150 mg. Diberikan 10 menit, diencerkan dengan dextrose 5%. Kemudian diberikan berulang jika tidak convert. Kemudian dilanjutkan dengan maintenance 1 mg per menit untuk 6 jam pertama. Itu adalah tata laksana takikardi. Nah, saya akan membahas tentang vagal manuver. Vagal manuver yang sering dilakukan yaitu dengan masase sinus karotis. Masase sinus karotis itu bisa menghentikan SVT sekitar 19 sampai 54%, ya. Tetapi sinus karotis ini tidak bisa diberikan lebih dari 5 detik, ya. Nah, dia juga ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Dia ada carotid artery disease. Sebelumnya dia pernah ischemic stroke, ya, ada carotid bruit, ya. Apalagi pasien-pasien yang AF jangan dilakukan AF, ya, jangan dilakukan vagal manuver. Nah, penelitian Kota Dia 2020 ini dia juga menyebutkan manuver yang lain, ya, yaitu dengan pasien diinstruksikan untuk meniup sepuit 10 cc, ya, sampai mendorong plangernya, sampai mendorong berarti meniupnya dengan kuat, ya, seperti itu. Terus pernah juga, ya, di saya baca, ya, itu juga yang meniup dengan kuat kaki dinaikkan itu juga bisa, tetapi sekali lagi itu boleh dicoba, ya, untuk vagal manuver ini, ya. Kemudian untuk adenosin, ya, ini obatnya adalah setelah vagal manuver tidak berhasil maka obatnya adalah adenosin. Nah, yang white complex adalah ini VT monomorfik, ya. Monomorfik itu teratur dia tetap dan bentuknya juga sama, ya. Artinya fokus impulsnya hanya berasal dari satu fokus. Kalau polimorfik ini berasal dari banyak fokus, ya, sehingga tata laksana
jika takikardinya tidak stabil, ya, maka nanti akan berbeda. Yang stabil pun, ya, kalau yang stabil ini terapinya sama, tidak dibedakan, yaitu hanya pada yang teratur itu tadi boleh dicoba dengan adenosin. Tetapi untuk terapi aritmianya, anti aritmianya, yaitu sama-sama amiodaron. Dengan dosis tadi 150 miligram dalam 10 menit. Ya, ini adalah kesimpulan yang terakhir ya, eh, bahwa kelistrikan jantung itu merupakan motor penggerak dari jantung. Ya, apabila kelistrikan jantung teratur dan bentuknya gambarannya itu berirama, maka jantung pun akan bergerak sesuai dengan kelistrikan jantung yang nampak tersebut. Ya, sehingga akan mempengaruhi cardiac output yang dihasilkan. Bradikardi artinya kurang. Tahikardi ya akhirnya juga kurang kardiak outputnya. Karena apa? Oksigen demandnya juga tinggi. Ya. Nah, untuk kardiak aritmia yang abnormal ya itu membutuhkan suatu tata laksana yang holistik, yang komprehensif ya antara semua disiplin ilmu ya. Kemudian untuk irama di luar irama sinus rhythm itu merupakan baik dari segi keteraturan maupun dari segi jumlah denyut jantung itu adalah kardiak aritmia ya. Oke, itu adalah paparan materi saya ya. Semoga masih tetap berkonsentrasi dan waktu saya kembalikan ke Mbak Hilda. Baik, terima kasih Bu Maulin atas pemaparan yang luar biasa. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Sudah ada masuk Bu pertanyaan dari RSUD Ungaran. Bertanya terkait dengan algoritma bradikardi Heeh. setelah SAT lebih 3 miligram, kemudian pemberian dopamin. Bila tidak respon, epinefrin mulai 0,02 mikro. Jika tidak ada dopamin, bisakah dengan dobu atau norepinefrin? Silahkan, Bu. Oke, ya. Siapa Mbak? Siapa tadi yang bertanya? Di sini nama perangkatnya belum di rename, masih Oh, iPhone. belum di rename. Oke, siapapun yang di Ungaran, ya, saya berasal dari dekat-dekat Ungaran, ya, dari Demak. Oke, tadi saya katakan di awal ada protokol untuk tata laksana bradikardi, ya. Nah, itu adalah namanya algoritme. Algoritme tersebut kita punya sampai punya slogan just follow the algorithm. Nah, berarti artinya hanya mengikuti algoritme. Tadi pertanyaannya adalah jika bradikardi dengan sulfasatropin sudah 3 miligram ternyata tidak convert, ya. Kemudian tidak ada TCP, dopamin tidak ada, ya. Apakah boleh diberikan dobutamin? Target kita adalah supaya heart rate yang rendah tersebut bisa naik dan hemodinamiknya menjadi stabil. Target kita adalah itu. Ya, dobutamin di sini tidak masuk dalam algoritma karena apa? Karena memang dia beta adrenergiknya itu kurang, lebih kuat dopamin. Sehingga di sini ada pilihan obat yang lain kan atau ya. Jika tidak ada dopamin, maka pilihannya epinefrin. Epinefrin sepertinya ada di semua tempat, bahkan puskesmas pun ada. Ya. Jadi berikan aja epinefrin dengan dosis 2 sampai 10 mikro per menit. Ya. Dobu, si dopamin dan epinefrin itu mempunyai efek untuk vasokonstriksi pembuluh darah sehingga bisa meningkatkan hemodinamik. Dan beta adrenergik dari si dopamin dan epinefrin itu bisa meningkatkan stimulasi dari konduksi ventrikel. Ya. Jadi diharapkan meskipun misalnya dia TAVB, tetapi heart rate-nya naik, ya, dan hemodinamiknya stabil. Seandainya dia sinus tetapi tidak convert dengan SA node, tidak ada TCP dan tidak ada dopamin, dengan epinefrin diharapkan seperti itu dia bisa meningkatkan heart rate ya dan meningkatkan eh, apa hemodinamik sehingga cardiac output pasien meningkat. Pasien menjadi
hemodinamiknya stabil. Dan kondisi bradikardinya adalah bradikardi yang stabil seperti itu. Ya, sedangkan dobutamin itu alfa reseptor tanpa stimulasi alfa reseptor sehingga dia tidak vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi tidak terlalu kuat untuk meningkatkan eh, apa heart rate untuk meningkatkan tekanan darah seperti itu atau systemic vascular resistant ya. Nah, sedangkan Bu, apakah boleh diganti norepinephrine? Bukan penempatannya. Kita targetnya adalah heart rate ya. Norepinephrine merupakan vasokonstriktor atau vasopresor yang sangat kuat ya. Sehingga targetnya adalah target yang bisa meningkatkan heart rate sekaligus bisa meningkatkan hemodinamik seperti itu ya. Oke, Baik, yang begitu Mbak Hilda. baik Ibu. Tadi yang bertanya namanya atas nama Tridesi. Ibu Tridesi sudah Itu Mbak Tridesi. jelas ya. Oke, jadi tidak bisa dengan dobutamin, tetapi penggantinya adalah epinefrin karena sudah ada di semua pasienkes begitu ya Bu Maulin ya. Iya. Baik. Selanjutnya masih dari Bu Tridesi bertanya lagi untuk pengganti adenosin apakah ada? Silakan Ibu. Oke, ya. Adenosin itu emang susah, ya, susah didapat, ya. Kalau di rumah sakit jantung dulu, kalau tidak ada adenosin, adanya ATP, ya, adenosin trifosfat, gitu ya. Itu sama, ya. Tetapi kalau misalnya memang adenosin betul-betul tidak ada, berarti targetnya itu kan menurunkan heart rate. Adenosin itu kan untuk takikardi. Ya berarti berikan terapi-terapi lain yang dapat menurunkan heart rate. Contohnya untuk golongan avenodal blocking bisa diberikan misalnya kalsium channel blocker, contohnya verapamil ya. Kemudian beta blocker ya ataupun digoxin. Yang paling banyak tersedia di mana-mana adalah digoxin. Ya berarti pilihannya digoxin seperti itu. Gitu. Baik. Baik. Baik, Bu Tridesi apakah sudah jelas? Jadi penggantinya tadi dengan digoxin ya karena bisa ditemukan di mana-mana seperti itu. Sudah jelas ya Bu Tridesi? Baik. Baik, Bapak Ibu, Tambahan silahkan. Mbak Hilda. Bahkan Silakan. untuk kasus yang seperti atrial fibrilasi itu boleh diberikan juga amiodaron ya. Jadi konteksnya di sini adalah usaha untuk menurunkan heart rate pasien supaya eh, supaya eh, demand oksigennya tidak terlalu tinggi seperti itu ya. Baik, baik. Jadi tambahnya tadi dengan amiodaron untuk Iya, kasus atrial apabila untuk fibrillasi. kasus seperti atrial fibrilasi ya. Iya, jadi memang untuk takikardi ini algoritmanya sangat banyak ya, Bu. Tadi yang Iya, stabil, kemudian tidak stabil, masing-masing dibagi lagi, lebar, sempit begitu ya. Mungkin kalau ada waktu lagi Ibu bisa ya sharing-sharing, atau mungkin lebih lanjutnya bisa mengikuti pelatihan seperti itu. betul sekali. Betul. Baik, Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.34 ya untuk wilayah Indonesia Barat ini sepertinya sudah mempersiapkan untuk berbuka untuk yang menjalankan. Oh, ini ada yang bertanya lagi. Boleh Ibu satu lagi, Bu Maulin? Takutnya Oke, kepikiran. iya Oke, betul. baik. Oke, terima kasih Mbak siapa tadi yang nanya ya? Ibu Tridesi, terima kasih Tridesi Bu lagi. Tridesi. Oke, kalau untuk atrial flutter itu masih boleh dilakukan vagal karena dia masih teratur ya. Kan vagal manuver jika kompleks sempit dan teratur. Atrial flutter itu masih teratur ya. Tetapi kalau untuk atrial fibrilasi memang nggak boleh dilakukan vagal manuver karena apa? Atrial fibrilasi itu berpotensi terjadi trombus pada atriumnya ya. Jadi trombus tersebut ya khawatirnya sudah ke arah mana gitu ya. Jadi apabila dilakukan vagal manuver ya massage sinus karotis ternyata dia itu eh, malah memicu gitu loh maksudnya. Malah memicu terjadinya komplikasi seperti stroke ya. Trombusnya malah justru berjalan seperti itu. Ya, Baik. Mbak Desi.
Bu Yuspensi ternyata, Bu Yupensia. Yuspensia ya. Baik, jadi kalau atrial fibrilasi itu resiko trombusnya lepas gitu ya Bu ya kalau Iya, di vagal. Tapi kalau untuk iya, atrial flutter masih memungkinkan ya Bu Maulin. iya. Baik. Ibu, mohon maaf satu lagi dari Pak Ismanto minta di-share WA-nya boleh Ibu? Di share WA nomor saya. Oke, baik. Silahkan. Iya. Oke, Apakah sama dengan yang di CV tadi Bu? sama, Sama ya. masih sama dari tahun ke tahun itu, Mbak. Baik. Silakan, boleh sih kalau mau ngobrol, konsultasi 0819 0527 0373. Ya, sudah satu. Udah. Sudah Ibu, sudah saya kirimkan. Iya. Ini ya Pak Ismanto, silahkan Bapak Ibu di save. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu dikonsulkan begitu ya saat nanti Silahkan. berhadapan langsung dengan pasien. Baik, eh, Bu Maulin, sepertinya karena sudah sore ya, mungkin ada yang masih pengen bertanya, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, jadi untuk materi yang ketiga ini sudah selesai. Mungkin ada closing statement dari Bu Maulin untuk rekan-rekan yang ada di ruang Zoom pada sore hari ini. Yang masih setia ya sampai sore hari ini. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih rekan-rekan semua ya atas perhatiannya. Closing statement saya adalah terus berproses, berproses, berproses mencari tambahan ilmu, sharing, sharing ya, supaya apa yang kita dapat hari ini melekat pada diri kita ya. Apabila kita tidak sharing akan berhenti pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah selamat menunggu berbuka puasa. Baik, terima kasih. Kita berikan applause online untuk Ibu Maulin. Terima kasih Ibu atas materi dan waktunya tadi yang luar biasa.